Baik, kami ingin menjelaskan bagaimana cara membuat modul belajar tersebut, yaitu untuk membuat modul belajar tersebut, maka awal yang kami lakukan adalah membuat rumusan PP dan ATP mengenai kalimat CP yang kami ambil dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 032/H dari KM dari 2024. Kami mengambil kalimat CP pada kelas A kelas 1 elemen pendidikan kembalikan. SCP-nya dipenuhi tentang peserta didik, mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya sesuai dengan Islami, bahasa serta agama dan kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah. Adapun yang pertama yaitu informasi umum, ada A, identitas modul penyusun, ada Tasya Nuraini Mama, Awali Muhammad Dewi, Edi Aulia Rahma, Susilo Bambang Yudhoyono. Instansi dari STKIPPGN Sumeneb tahun penyusun 2024, jenjang sekolah dasar, mata pelajaran pendidikan Pancasila, fase A kelas 1. Mata pelajaran konsep dan kajian dasar Bhinneka Tunggal Ika, alokasi waktu 2 JP. Yang B, kompetensi awal. Peserta didik mampu mengidentifikasi dirinya sesuai dengan Islami, hobi, bahasa serta agama. Yang kedua adalah peserta didik mampu menghargai kepercayaan di lingkungan sekitar. C, profil pelajaran Pancasila. Sebelumnya B, kompetensi awal pada modul belajar yang kami peroleh dari kebutuhan kemampuan dasar yang diharapkan sudah dimiliki peserta didik dari berdasarkan kurikulum sebelumnya. Yang D, profil pelajar Pancasila. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Subelemen pemahaman agama atau kepercayaan, elemen akhlak beragama. Di akhir fase A, kelas 1 sampai 2, usia 6 sampai 8 tahun, yang berbunyi mengenal unsur-unsur utama agama, kepercayaan, ajaran ritual keagamaan, kitab suci dan orang suci, dan lain sebagainya. Contoh pada kegiatan pembelajaran yaitu pertama, guru meminta salah satu perwakilan masing-masing kelompok untuk mencocokkan kartu bergambar yang sesuai dengan tempat ibadahnya masing-masing. Yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk menghargai dari setiap perbedaan sebagai keanekaragaman dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk kegiatan kedua. Elemennya akhlak kepada manusia, elemennya mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Di akhir fase A, kelas 1 dan 2 di usia 6 sampai 8 tahun yang mengatakan mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dan meresponnya secara positif. Contoh pada kegiatan yaitu guru menjelaskan bahwa ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia dan masing-masing agama mempunyai tempat ibadah yang berbeda-beda. Nah, peserta didik diminta untuk menghargai perbedaan tersebut baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya berkebinekaan global. Dimensi berkebinekaan global, elemennya keadilan sosial. Dari fase A kelas 1
2 usia sampai 8 tahun menjelaskan bahwa menjadi pertemanan tidak memandang perbedaan agama, suku, ras, maupun lainnya. Subelemennya abdi membangun masyarakat yang inklusif, adil dan berkelanjutan. Selanjutnya contoh kegiatan. Guru meminta peserta didik untuk memperkenalkan nama peserta didik, nama kedua orang tua, jenis kelamin, agama, hobi dan bahasa yang digunakan di lingkungan. Bagi selanjutnya keempat, dimensi mandiri, elemen regulasi diri, di mana dia merasa sudah dijual usia 6 tahun yang mengatakan menetap sambil belajar dan merencanakan waktu dan tindakan yang akan dilakukan. Subelemen penetapan tujuan pembelajaran, prestasi dan mengembangkan diri, serta rencana strategis untuk mencapainya. Contoh kegiatannya pertama-tama guru memberikan satu pensil kepada peserta didik, lalu guru tersebut memutarkan audio. Saat audio berlangsung, pensil pun akan ikut berkeliling, dikasih ke teman satu sama lain gitu. Nah, lalu guru akan mematikan audionya dan pensil pun akan ikut berhenti. Bagi peserta didik yang memegang pensil paling terakhir akan kena hukuman, dan hukuman itu memperkenalkan diri di depan kelas secara lisan. Selanjutnya sarana dan prasarana. Yang pertama adalah pembelajaran, mengikuti komputer laptop, terus jaringan internet, proyektor dan media gambar. Selanjutnya sumber belajar. Kami mengambil dari Kemendikbudristek Republik Indonesia 2021 buku panduan guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk SD kelas 1 dan lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, ruang kelas yang memadai. Yang keempat, ruang kelas yang cukup luas dan kursi dan meja yang bagus. Target peserta didik reguler. Peserta didik reguler adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan formal sesuai dengan kurikulum standar tanpa memerlukan kurikulum khusus atau layanan tambahan seperti peserta didik khusus. Jumlah peserta didik 30 peserta didik. Model pembelajaran yaitu model pembelajaran saintifik. Model pembelajaran saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar dan mengkomunikasikan. Menurut M. Lazim 2013 mengungkapkan bahwa pendekatan
Yang terakhir menyampaikan kepada peserta didik bahwa kita akan belajar materi mengidentifikasi identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, hobi, bahasa, dan agama. Selanjutnya kegiatan inti selama 30 menit. Yang pertama, guru memutar audio satu bangsa dan menyanyikan bersama-sama. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apakah anak-anak saling mengenal semua teman di kelas? Coba sebutkan nama teman kamu yang laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, peserta didik menjawab pertanyaan pemantik yang diberikan guru. Yang keempat, yaitu guru menunjukkan video tentang mengenal identitas diri. Pada kelas pengasuh pada teman. Selanjutnya kegiatan mengamati, yaitu guru menunjukkan video tentang mengenal identitas diri. Videonya Namaku Edo. Umurku 7 tahun. Rumahku di Jalan Pahlawan nomor 8. Nama ayahku Yudi. Nama ibuku Tita. Nama kakakku Doni. Aku suka bersepeda. Salam kenal. Nah, selanjutnya peserta didik diminta untuk mengamati video mengenai identitas diri tersebut. Selanjutnya guru menceritakan kembali contoh identitas diri yang ada di dalam video tersebut. Nah, terakhir peserta didik memperhatikan guru yang menceritakan contoh identitas diri. Selanjutnya kita bertanya, yaitu melakukan tanya jawab bersama peserta didik mengenai penjelasan yang kurang dipahami tentang materi yang telah diamankan. Baik, selanjutnya ada beberapa, yaitu guru meminta selanjutnya yaitu mencoba. Guru meminta peserta didik memegang 1 buah pensil untuk selanjutnya diberikan kepada teman yang lainnya. Yang 10 yaitu guru akan memutar audio dan menghentikan putaran audio tersebut. Ketika audio berhenti, maka pensil pun akan ikut berhenti.
Kelas dilanjutkan dengan membaca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Keempat, guru menanyakan kabar dan memeriksa kehadiran peserta didik. Yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan guru mengenai kabar dan mengenai kondisi peserta didik pada pagi hari ini. Yang keenam, guru menyampaikan pada peserta didik bahwa kita akan belajar materi menghargai kepercayaan lingkungan rumah maupun sekolah. Selanjutnya kegiatan inti 50 menit. Yang pertama, guru memutar audio Satu Nusa Satu Bangsa dan menyanyikan bersama-sama. Yang kedua, guru memberikan pertanyaan memantik, yaitu A. Apakah anak-anak saling menghargai kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah? Dan B. Coba sebutkan nama-nama agama yang anak-anak ketahui. Itu termasuk kategori mengamati. Lalu kedua, kegiatan mengamati yang pertama, guru menjelaskan bahwa ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan setiap agama memiliki tempat ibadah yang berbeda-beda. Anak-anak diminta untuk menghargai kepercayaan di lingkungan rumah dan sekolah. Kedua, peserta didik diminta untuk mengamati dan menyimak penjelasan dari guru. Lalu kegiatan menanya. Pertama, melakukan tanya jawab bersama peserta didik mengenai penjelasan yang kurang dipahami tentang materi yang telah diamati dan dijelaskan. Selanjutnya kegiatan kedua, guru membagi 6 kelompok dan setiap kelompok diminta untuk berkumpul dengan teman kelompoknya. Selanjutnya guru menunjukkan gambar atau miniatur tentang tempat ibadah yang ada di Indonesia beserta karakteristiknya. Selanjutnya guru mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi tentang gambar yang ditunjukkan oleh guru. Selanjutnya salah satu perwakilan masing-masing kelompok diminta menunjukkan kartu bergambar sesuai dengan tempat ibadah pada masing-masing agama. Selanjutnya kegiatan peserta didik dibimbing untuk berdiskusi hasil dari pengerjaan menunjukkan kartu bergambar sesuai dengan tempat ibadah pada masing-masing agama. Selanjutnya kegiatan mengkomunikasikan. Peserta didik dipilih sebagai perwakilan untuk membacakan hasil pencocokan gambar di depan kelas, sementara peserta didik lainnya diminta untuk mendengarkan penjelasan temannya. Selanjutnya memberikan apresiasi atas kegiatan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir kegiatan tertutup. Guru memberikan penguatan dengan pertanyaan, sudahkah anak-anak saling menghargai kepercayaan di lingkungan sekolah dan rumah? Guru meminta beberapa peserta didik untuk menceritakan kembali agama, tempat ibadah, serta karakteristik yang ada di Indonesia. Selanjutnya, guru mengajak peserta didik untuk menghargai dari setiap perbedaan sebagai keanekaragaman dan bersyukur pada anugerah Tuhan yang Maha Esa atau penguatan nilai kepedulian dan amal keagamaan. Selanjutnya, peserta didik dan guru menutup kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan berdoa dan mengucapkan salam. Baik, selanjutnya refleksi. Pertanyaan pertama, bagaimana dari yang materi kalian rasa paling sulit? Kedua, apa yang kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Yang ketiga,
Baik, selanjutnya asesmen penilaian. Pertama ada asesmen kognitif. Segala usaha yang melibatkan aktivitas otak termasuk dalam ranah kognitif. Ranah ini meliputi kemampuan untuk mengingat, memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Yang kedua, asesmen formatif. Proses pengumpulan data selama pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana kemajuan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang perlu dicapai. Yang ketiga, asesmen sumatif. Penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode waktu, di akhir satu pokok bahasa atau pada akhir fase dalam proses pembelajaran. G. Pengayaan dan remedial. Kegiatan remedial kepada peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target, guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individual tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kegiatan pengayaan kepada peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari berupa kesempatan menulis pengalaman menerapkan logika. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3.